Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ilman Fajar Priyadi, MPM 2021519094. Nama saya Mira Mustariani, nomor pokok mahasiswa saya 2021511081. Saya Nopi Indriani, NPM 2021511076. Saya Sabrina Sari Saidia, MPM 2021515082. Oh iya, materi ini kami susun berdasarkan hasil penelusuran kami dari sumber internet. Bilangan pada awalnya hanya dipergunakan untuk mengingat jumlah. Namun, dalam perkembangannya, setelah para pakar matematika menambahkan perbendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan, maka matematika menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan, dan tak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan keseharian kita akan selalu bertemu dengan yang namanya bilangan, karena bilangan selalu dibutuhkan baik dalam teknologi, sains maupun ekonomi. Pada tahun 1890 ada matematikawan Jepang yang menyebutkan bahwa adanya bilangan bulat atau integers dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Latin disebutkan untouched atau tidak tersentuh. Simbol bilangan bulat menggunakan huruf Z yang dalam bahasa Jermannya itu Zahlen atau yang artinya bilangan. Lalu 0 ditemukan sebelumnya oleh bangsa Babilonia, Mayan, dan India. Dan pada abad ke-19, bilangan negatif akhirnya diterima sebagai sistem bilangan pada abad ke-19. Bilangan negatif juga diperlukan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang rumit. Lalu Brahmagupta yang hidup sekitar tahun 630 sebelum Masehi di India menggunakan bilangan positif untuk menyatakan sesuatu yang dimiliki. Cina terkenal sebagai budaya pertama yang memperkenalkan dan menggunakan bilangan negatif. Di Eropa, bilangan negatif mulai digunakan pada tahun 1545. Selanjutnya ada tokoh Girolamo Cardano. Ia merupakan matematikawan Itali yang mendeskripsikan bilangan negatif yang sistematis. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan ganda. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 dan seterusnya. Seperti kita ketahui mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif merupakan bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Lalu ada bilangan 0. 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatifnya. Kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda tambah positif. Seperti yang kita ketahui, dalam penjumlahan berlaku beberapa sifat. Yang pertama, sifat komutatif. Disebut juga sebagai sifat pertukaran. Yang secara umum, sifat komutatif itu A plus B sama dengan B plus A. Jadi apabila bilangan pertama ditambahkan dengan bilangan kedua, itu sama saja dengan bilangan kedua ditambahkan dengan bilangan pertama. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Disebut juga dengan sifat pengelompokan. Ya, secara kita ketahui, sifat ini dituliskan sebagai A plus B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah B plus C dalam kurung. Terus selanjutnya ada sifat identitas terhadap penjumlahan. Sifat identitas ini merupakan operasi penjumlahan dengan bilangan 0. Jadi, apabila ada suatu bilangan yang dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri.
Lalu ada unsur inverse terhadap penjumlahan. Nah, kalau inverse sendiri di sini lawan. Jadi apabila ada bilangan A, inverse-nya itu negatif A. Berlaku juga sifat inverse, yaitu A ditambah inverse A atau negatif A sama dengan 0. Jadi apabila ada suatu bilangan yang ditambahkan dengan bilangan inverse dari bilangan itu sendiri, maka hasilnya 0. Ini ada sifat tertutup. Artinya bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya, jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C, di mana C sendiri itu merupakan bilangan bulat. Selanjutnya ke pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda negatif atau tanda kurang strip itu. Ada juga sifat-sifat yang berlaku pada operasi pengurangan. Dalam pengurangan, suatu bilangan bulat berlaku A min B sama dengan A tambah negatif B. Itu udah kita ketahui lah. Atau A min negatif B sama dengan A tambah B. Nah, selanjutnya dalam pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Contohnya, A min B itu tidak sama dengan B min A. Selanjutnya, pengurangan yang melibatkan bilangan 0. A min 0 sama dengan A. Jadi apabila ada suatu bilangan yang dikurangi dengan 0, maka hasilnya A. Dan apabila 0 dikurangi A, maka hasilnya negatif A. Dan selanjutnya itu bersifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Nah, seperti tadi, apabila ada bilangan A dan bilangan B, di mana bilangan A dan bilangan B itu bulat, maka A min B sama dengan C, di mana C sendiri itu merupakan bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda silang atau seperti huruf X. Perkalian dapat disebut juga sebagai penjumlahan yang berulang-ulang. Nah, di sini ada beberapa sifat perkalian yang tentunya teman-teman semua juga sudah pernah tahu ya, dan juga pasti sudah mempelajari. Nah, di sini yang pertama ada A dikali B sama dengan AB, di mana A dan B merupakan bilangan bulat positif sehingga menghasilkan bilangan bulat positif pula. Seperti contoh, kita substitusikan A sebagai angka 2 dan B sebagai 3, maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan yang kedua, A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Begitupun sebaliknya, negatif A dikali B sama dengan AB, di mana operasi ini akan menghasilkan bilangan bulat yang negatif. Seperti contoh, kita kalikan negatif 2 dikali 3, maka akan menghasilkan negatif 6. Begitu juga sebaliknya, 2 dikali negatif 3, maka hasilnya negatif 6. Dan yang ketiga ada negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Di sini mengalihkan dua buah bilangan negatif sehingga menghasilkan bilangan bulat yang positif. Seperti contoh, kita kalikan negatif 2 kali dengan negatif 3, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif, yaitu 6. Nah, di sini ada beberapa sifat perkalian lagi. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah sifat dalam operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Jadi begini, jika A dikali B, maka hasilnya akan sama dengan B dikali A. Sebagai contoh, 2 dikali 3, maka hasilnya akan sama dengan 3 dikali 2, sama-sama 6 ya. Dan selanjutnya ada sifat asosiatif. Ini adalah sifat operasi hitung 3 buah bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu. Dan apabila pengelompokannya ditukar, akan menghasilkan hasil yang sama. Jika dalam kurung A dikali B dikali C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Bisa lihat di gambarnya ya. Jadi kalau misalkan ditukar, tetap aja hasilnya akan menghasilkan hasil yang sama-sama juga. Yang ketiga, ini ada sifat distributif, yaitu sifat operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang lain. Nih ada A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan
A kali B ditambah A kali C, hasilnya sama saja, atau bisa saja dengan dikurangi, seperti A dikali B dikurangi C, sama saja hasilnya dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Selanjutnya ada unsur identitas. Unsur identitas terhadap perkalian adalah 1. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jika A dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan A. Contoh, 2 dikali 1 maka akan menghasilkan angka 2. Selanjutnya, perkalian itu bersifat tertutup. Perkalian dua buah bilangan menghasilkan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat pula. Dan jika A adalah 2 dan B adalah 3, maka jika dikalikan akan menghasilkan angka 6, di mana 2, 3, dan 6 merupakan bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada pembagian. Dan di sini ada beberapa juga sifat pembagian seperti yang diulas di perkalian, tapi berbeda ya. Di sini, jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan positif lagi. Seperti contoh, jika 6 dibagi 2, maka akan menghasilkan 3. Dan yang kedua, bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Saya contohkan, 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Begitupun sebaliknya, negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Dan yang terakhir, ada bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat yang positif. Seperti contoh, negatif 6 dibagi dengan negatif 2, maka akan menghasilkan 3 bilangan positif. Nah, sifat-sifat pembagian juga ada beberapa ya. Di sini, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 tidak terdefinisi. Jadi, berapapun bilangan yang dibagi dengan angka 0, maka itu tidak terdefinisi. Seperti contoh, jika 2 dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Dan yang selanjutnya, pembagian ini tidak berlaku sifat komunitatif ataupun asosiatif. Sifat komunitatifnya, jika A dibagi dengan B, tidak sama hasilnya dengan B dibagi dengan A. Kita contohkan A sebagai 6 dan B sebagai 3. Jika 6 dibagi 3 hasilnya 2, maka berbeda dengan 2 dibagi 6. Nah, di sifat asosiatifnya ini, dalam kurung A dibagi dengan B dibagi dengan C, hasilnya berbeda dengan A dibagi dalam kurung B dibagi dengan C. Selanjutnya kita masuk ke bilangan pecahan. Di sini ada sejarah bilangan pecahan. Bilangan pecahan, dahulu bangsa Mesir kuno mengenal pecahan berupa pecahan satuan atau unit fraction, yaitu pecahan dengan pembilang 1. Sementara bangsa Babilonia lewat batu bertulis telah menunjukkan penggunaan bilangan pecahan hingga pada penarikan akar. Penulisan pecahan desimal berasal dari India. Brahmagupta yang lahir di Sind atau sekarang ini berubah jadi atau dikenal sebagai Pakistan, daerah Pakistan. Dalam Brahma Sputasiddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan, hanya belum benar-benar persis seperti yang kita gunakan seperti sekarang ini. Ia dan para matematikawan lainnya yang berada di India menyatakan pecahan tanpa garis mendatar yang memisahkan pembilang dan penyebut. Nah, ada yang menyebutkan bahwa Al-Qadisi yang pertama menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Sementara Lev Miller menyebut nama Al-Hasar. Sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya dari Al-Kashi. Miftah Al-Hisab, kunci perhitungan. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh P. Lackey tahun 1948. Sebelumnya sering disebut bahwa penemu pecahan desimal adalah
Simon Stevin yang menulis Ladisme tahun 1585. Padahal Francis Vierte sendiri sebelumnya telah menulis tentang pecahan desimal. Sekarang telah banyak diakui bahwa Al-Kashi adalah penemu pecahan desimal. Jadi Akashi lah yang sekarang diakui atau disebut-sebut sebagai penemu pecahan desimal. Nah, walaupun demikian, dasar-dasarnya telah diperkenalkan sebelumnya, terutama di perguruan tinggi yang didirikan oleh Al-Karaji atau Al-Karki, atau khususnya Al-Samawal. Al-Kashi sendiri belum menggunakan tanda koma untuk pecahan desimal, tetapi menggunakan tanda berupa kata sho, sebuah huruf Arab ya, antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan desimalnya. Nah, bilangan pecahan merupakan bilangan rasional yang dapat ditulis dengan bentuk A per B. Secara sederhana dapat dinyatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebutnya. Dan yang kedua adalah bilangan pecahan murni. Bilangan pecahan murni adalah bilangan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat, serta berlaku pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan murni dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, akan tetapi pecahan biasa belum tentu bisa dikatakan sebagai pecahan murni. Dan yang ketiga ada bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran ini tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni, atau contohnya kayak 2, 1/2. Kalau dalam bilangan pecahan biasa itu hanya 1/2, 1/4. Namun di bilangan pecahan campuran di depannya ada bilangan bulat terlebih dahulu, jadi 2, 1/2, 4, 1/4, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang memiliki nilai penyebut khusus yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya adalah 7/10 sama dengan 0,7. Selanjutnya adalah nilai pecahan persen. Nilai pecahan persen adalah nilai pecahan yang memiliki nilai penyebut 100 dan diikuti dengan simbol persen. Contohnya adalah 5/100 sama dengan 5%. Dan yang terakhir adalah nilai pecahan per mil. Nilai pecahan per mil adalah nilai bilangan pecahan yang memiliki nilai penyebut 1000 dan diikuti dengan simbol per mil. Hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan di dalam bilangan pecahan bisa dilakukan jika pertama nilai penyebutnya sama. Jika nilai penyebutnya sama, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya saja. Contohnya 5/2 ditambah 2/2 hasilnya 7/2. Yang kedua, jika nilai penyebutnya tidak sama. Jika nilai penyebutnya tidak sama, maka yang pertama kita bisa dengan mengalihkan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya adalah 1/4 ditambah 2/3 sama dengan 1 kali 3 ditambah 4 kali 2/12, hasilnya 11/12. Yang kedua, kita bisa menggunakan dengan mencari dulu KPK-nya. Contohnya adalah 1/4 ditambah 1/3 sama dengan 1 kali 3 ditambah 1 kali 4/12, hasilnya adalah 7/12. Dalam penjumlahan terdapat dua sifat. Yang pertama komutatif, yaitu pertukaran. Contohnya adalah 1/2 ditambah 3/4, hasilnya adalah 3/4 ditambah 1/2. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya adalah dalam kurung 1/2 ditambah 3/4 tambah 5/6 sama dengan 1/2 ditambah dalam kurung 3/4 tambah 5/6. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan di dalam bilangan pecahan sama saja dengan nilai penjumlahan. Kita hanya perlu melakukan yang pertama. Jika penyebutnya sama, maka kita tinggal mengurangi nilai pembilangnya saja, yaitu contohnya 1/2 dikurangi 3/2, maka hasilnya adalah 2/2. Yang kedua, jika nilai penyebutnya tidak sama. Jika nilai penyebutnya tidak sama, maka kita harus mengalihkan dulu penyebutnya. Contohnya adalah 1/4 dikurangi 2/3 sama dengan 1 kali 3 dikurangi 4 kali 2/12, hasilnya adalah min 5/12. Atau kita bisa mencari dulu nilai KPK-nya. Contohnya
1/4 dikurangi 2/6 sama dengan 1 kali 6 dikurangi 2 kali 4 per 24. Hasilnya adalah min 1/12. Di dalam pengurangan pecahan merupakan lawan dari sifat penjumlahan, sehingga memiliki sifat A per B dikurangi C per D sama dengan A per B ditambah min C per D. Perkalian bilangan pecahan. Perkalian bilangan pecahan dapat dilakukan secara langsung tanpa menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Sifat perkalian pecahan ada 3. Yang pertama, komutatif. A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Yang kedua, asosiatif. Dalam kurung A per B dikali C per D tutup kurung dikali E per F sama dengan A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F tutup kurung. Yang ketiga, distributif. A per B dikali dalam kurung C per D plus minus E per F tutup kurung sama dengan A dikali C per B dikali D plus minus A dikali E per B dikali F. Sifat pembagian pecahan merupakan kebalikan dari perkalian, sehingga berlaku A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. Penerapan bilangan bulat dan bilangan pecahan di kehidupan sehari-hari. Penerapan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari, contohnya suhu udara, kedalaman air laut, tinggi rendahnya permukaan tanah, dan lain-lain. Penerapan bilangan pecahan di kehidupan sehari-hari, contohnya diskon, bunga, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada contoh soal bilangan bulat dan pecahan. Soal nomor 1. Hasil dari 525 dibagi min 5 ditambah 6 dikurang 8 dikali 15 adalah, menurut sebagian orang, soal ini merupakan soal yang rumit karena tidak bisa langsung mengerjakannya. Harus kita mengerjakannya pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Maka kita kelompokkan dahulu 525 dibagi min 5 dan 8 dikali 15. 525 dibagi min 5 min 105, sedangkan 8 dikali 15 sama dengan min 120. Lalu baru kita jumlahkan min 105 ditambah 6 dikurang 120 sama dengan negatif 219. Soal yang kedua, Andi memiliki uang sebanyak 450.000. Setiap hari Andi membelanjakannya 30.000. Maka pada hari ke-11 sisa uang Andi adalah, cara yang pertama yaitu kita mengalikan terlebih dahulu 30.000 dengan 11 karena setiap harinya Andi membelanjakannya 30.000. Dan pada pertanyaannya pada hari ke-11 sisa uang Andi adalah, maka kita kalikan 30.000 dengan 11, hasilnya 330.000. Uang awal yang Andi miliki yaitu 450.000. Lalu 450.000 kita kurangkan dengan 330.000 yang hasilnya 120.000. 120.000 ini merupakan sisa uang Andi pada hari ke-11. Soal yang terakhir yaitu bentuk sederhana dari 4/5 dikurang 1/3 dibagi 1/5 ditambah 7/15 adalah, bagi sebagian orang bentuk ini sangatlah rumit karena di pembilang ada penyebut serta di penyebut ada pembilang lagi. Cara yang paling sederhana yaitu kita samakan terlebih dahulu penyebut di setiap atas dan bawahnya. Kita bisa menggunakan 15 karena 15 ini bisa dibagi 5, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 15. Lalu saya mengalikan 15/15 karena 15/15 itu hasilnya 1. 1 ini jika dikalikan oleh pecahan, hasilnya pecahan itu sendiri.
Lalu 15 dibagi 5 itu 3. 3 kali 4 sama dengan 12. 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Lalu untuk yang bawahnya 15 dibagi 5, 3. 3 kali 1, 3. 15 dibagi 15, 1. 1 dikali 7, 7. Jadi jawabannya 7/10. Nah, itulah pemaparan materi mengenai operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.